kasih-Mu yang menyertai setiap kehidupan kami Tuhan. Kami patut bersyukur, memuji menyembah Engkau ya Bapa. Lawat setiap kehidupan kami. Biarlah Tuhan hati-Mu disenangkan lewat ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Mari sama-sama katakan, Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Katakan di hadapan Tuhan, Tuhanku rindu, Tuhanku rindu masuk dalam hadirat, jiwaku menanti, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan. Ku nanti Engkau, ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan. Ku nanti Engkau, ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Kembali kita naikkan pujian ini, Tuhanku rindu, Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan. Ku nanti Engkau, ku nanti Engkau
Bapak Saudara kita bangkit berdiri dalam kemuliaan yang kudus sembahkan Allah kuasa dalam kemuliaan nanti engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kusembahkan Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus dalam kemuliaan dalam kemuliaan yang kudus dalam kemuliaan yang kudus. Mari sembah Dia. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Yesus. Kami rindu menyenangkan hati-Mu, kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami rindu lawatan-Mu, kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Oh glory. Kami menantikan hadirat-Mu, menantikan lawatan-Mu. Haleluya. Oh, kami sembah Kau Yesus, kami sanjung, kami muliakan Engkau Bapa. Haleluya. Engkaulah Tuhan kami, Kaulah Raja kami, Kau yang berdaulat atas hidup kami. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, besar dan ajaib karya-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, ialah wasyikina namo, ialah wasye. Haleluya. Syukur Tuhan, syukur bagi-Mu Yesus. Haleluya. Kami mau Tuhan, kami mau masuk dalam hadirat-Mu lebih dalam lagi, menikmati kasih-Mu, menikmati bait-Mu. Haleluya. Oh, mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari
di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan. Oh, lebih baik, lebih baik satu hari di pelataran-Mu, amin Tuhan, daripada 1000 hari di tempat memuji-Mu, menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari katakan, satu hal yang ku rindu, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat memuji-Mu, menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang oh, dan menikmati semua kemurahan. Jemaat saja katakan, lebih baik satu hari, lebih baik satu hari. Inilah satu kerinduan kami di hadapan-Mu Tuhan. pelataran-Mu. Kami rindu menikmati kasih-Mu, rindu menikmati bait-Mu Tuhan. 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu,
menyembahmu, menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati lebih baik, lebih baik satu hari di pelataranmu. Amin, amin. Daripada 1000 hari di tempat lain. Haleluya. Pujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan dan menikmati semua kemurahan dan menikmati semua kemurahan-Mu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami rindu menikmati bait-Mu Tuhan, menikmati segala kemurahan-Mu. Haleluya. Oh, oh. Sungguh benar Tuhan, inilah hidup kami. Kami mau Tuhan menikmati segala kemurahan-Mu sepanjang umur hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau baik bagi kami. Kami akan bersorak-sorai memuji Engkau Tuhan, meninggikan Allah yang hidup, Raja di atas segala raja. Mari Tuhan Engkau curahkan roh sukacita bagi kami, sehingga kami boleh bersukacita memuji Engkau ya Bapa. Terima kasih Engkau pimpin ibadah kami dari awal pertengahan kepada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita mau percaya bersama, katakan amin. Shalom, shalom. Apa kabar? Haleluya. Kita mau bersukacita bagi Tuhan, sebab Dia segalanya dalam hidup kita. Mari saya undang kita bangkit berdiri kembali. Allah alam semesta, pemerintah selamanya, yang butuh kehidupan. Kau datang selamatkanku, merendahkan dirimu, tinggalkan kemuliaanmu. Ku memujimu Tuhan, ku memujimu Tuhan. Kebebasan ku temukan dalam-Mu. Katakan Kaulah segalanya, segalanya.
kekuatanku. Besarlah anugerahmu, besarlah anugerahmu. Kebebasan ku temukan, kebebasan ku temukan dalammu. Kaulah segalanya, segalanya. Sebab tanganmu takkan pernah melepaskanku. Kaulah segalanya, segalanya. Kebaikan kemurahanmu menyertai. Kaulah segalanya, kaulah segalanya, segalanya. Sebab tanganku takkan pernah melepaskanku. Kaulah segalanya, segalanya. Kebaikan kemurahan. Sekali lagi katakan, kaulah segalanya, kaulah segalanya, segalanya. Sebab tanganmu takkan pernah melepaskan. Amin. Kaulah segalanya, segalanya. Kebaikan kemurahanmu menyertaiku. Kebaikan kemurahanmu menyertaiku. Kebaikan kemurahanmu menyertaiku. Oh, 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 Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Biarlah Dia segala-galanya dalam hidup kita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Allah kita besar. Dia sungguh besar. Ajaib kuasanya bagi kita. Haleluya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Allah kita besar dan sungguh amat besar. Amin. Dia memiliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar dan layak. Katakan Allah yang tak besar. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Haleluya. Dia miliki kuasa besar.
nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkan, katakan Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, amin. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku. Jemaat saja katakan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, amin. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus, jiwaku ditebus oleh-Nya, jiwaku ditebus oleh-Nya, jiwaku ditebus oleh-Nya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Sebab jiwa kita ditebus oleh kebesaran Tuhan, amin. Silakan hidup Bapak Saudara. Kita akan mempersiapkan setiap kehidupan kita untuk kita boleh diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Haleluya. Engkau Tuhan penolong di hidup kami. Bahkan Engkau Tuhan kekuatan dalam hidup kami. Engkau Bapa yang setia. Haleluya. Sungguh Engkau tahu tak ada yang tersembunyi, lebih dari kata Kau tampung air mataku, hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku.
Sungguh Engkau tahu tak ada yang tersembunyi, lebih dari kata Kau tampung air mataku. Hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia, Kau setia memulihkanku. Hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Sekali lagi kita naikkan pujian. Sungguh Engkau tahu tak ada yang tersembunyi, lebih dari kata, lebih dari kata Kau tampung air mataku. Hanya padamu ku berserah. Katakan Kau Tuhan, Kau Tuhan penolong di hidupku. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkan hidupku. Hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau Tuhan, Kau Tuhan penolong di hidup. Saya undang kita bangkit berdiri. Hanyalah di dalam-Mu. Kau setia, Kau setia memulihkan hidupku, memuliakan nama-Mu. Hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir Kau Tuhan, Kau Tuhan. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku. Hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Ya Tuhan kami, ya Allah kami, Kau penolong hidup kami. Kau Bapa yang setia. Haleluya. terima kasih Tuhan. Kami bersyukur
Kami menyembah. Terima kasih. Engkau baik. Engkau baik. Engkau baik. Kaulah kekuatan kami. Kaulah kekuatan kami. Terima kasih di hidup kami. Engkau sungguh Bapa, sungguh mulia Engkau Tuhan, sungguh agung, sungguh Engkau Tuhan. Haleluya. Lebih dari kata, Kau tampung air mata kami dalam firman-Mu, Bapa. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah hidup Terima kami, kasih Tuhan. hidup kami memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau setia Tuhan, setia memulihkan hidup kami. Kami bersyukur. Haleluya. Oh, Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari setelah kita katakan sama-sama pujian ini. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan
Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu untuk pagi hari yang indah, di mana kami boleh berkumpul bersama-sama dalam persekutuan dalam Engkau Tuhan. Bapa di dalam sorga, yang kami kasihi dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, kami mau duduk diam, mendengarkan Engkau berbicara kepada kami melalui hamba-Mu. Juga kami mau Tuhan belajar kebenaran firman, agar kami semakin bertumbuh dalam Engkau, agar kami semakin dewasa. Berbicaralah Tuhan lewat hamba-Mu, sebab bila hamba-Mu ini rendahkan dan Tuhan saja ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu dengan pengucapan syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Mari silakan duduk kembali Bapak Saudara kasih Tuhan. Shalom. Ya, puji nama Tuhan Bapak Saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita kembali boleh bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Bapak Saudara kasih Tuhan, mari kita baca Alkitab kita di dalam Matius 6 ayat 33. Semua sudah di sana Bapak Saudara? Mari sama-sama kita baca firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa dikatakan di sana? Cari dahulu kerajaan Allah. Itu yang utama. Baru semuanya akan ditambahkan. Bukan cari dulu hal-hal yang duniawi ini, baru kita cari Tuhan. Maka Tuhan ditambahkan. Seringkali kita membalikin. Seringkali kita balik. Emang kita manusia itu suka membalik. Maka ada istilah seperti ini. Contohnya buat peraturan. Tiba-tiba dia melanggar peraturan. Dia ngomong gini. Peraturan kan dibuat buat dilanggar om. Gitu kan. Sebenarnya kodrat kita manusia itu adalah mencari. Kata mencari di sini bukan berarti sedang Tuhan itu, surga itu tidak ditemukan. Kita orang percaya tentu sudah menemukan surga. Lewat kasih karunia yang Tuhan sediakan kepada kita. Pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita berkata yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang kembali. Dan kita telah menjadi ciptaan yang baru. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, maka dikatakan cari dahulu. Kata cari di sini berarti kata dalam kata asli memakai kata utamakan dahulu kerajaan Allah. Bapak Saudara kasih Tuhan, tentu Matius memakai kerajaan Allah. Kerajaan. Berarti surga itu berupa kerajaan. Bukan yang kita kenal selama ini surga itu seperti putih. Kan? Dan seperti istana-istana yang kita bayangkan, kerajaan tentunya. Maka dalam Wahyu dikatakan langit baru, bumi baru. Sebenarnya dunia ini tempat kita yang ideal, Bapak Saudara, untuk kita hidup. Tuhan menciptakan ini sempurna. Maka dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Maka pada hari ketujuh katakan semua melihat dia sempurna. Setelah lihat sempurna maka istirahatlah. Maka berhentilah hari ketujuh. Setelah manusia juga diciptakan sempurna. Tetapi saat kapan kesempurnaan itu tidak ada lagi? Pada saat manusia jatuh ke dalam dosa. Maka Tuhan harus
menjadikan kembali langit baru, bumi baru untuk kita orang-orang percaya. Itu kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Tapi sebelumnya bersama Tuhan kita bahas dulu tentang cari dahulu, utamakan. Bagaimana sih mengutamakan? Mengutamakan artinya, saudara tahu nggak kalau kita sedang nyetir di mobil atau kita sedang diangkut atau kita sedang di busway, tiba-tiba ada lewat ambulans. Apa yang dilakukan oleh kendaraan lain? Di tengah-tengah atau menyingkir? Menyingkir. Artinya prioritas. Kata mengutamakan berarti apa? Prioritas. Utamakan itu prioritas. Jadi kalau kita buat prioritas Tuhan, yang lain-lainnya itu menyingkir harusnya. Kita singkirkan. Yang harusnya Tuhan menjadi nomor satu dalam hidup kita. Kerajaan Allah nomor satu dalam hidup kita. Berarti hal-hal yang lain ini adalah harus kita singkirkan dulu. Bukan berarti kita tidak lagi memprioritaskan itu, tetap. Apakah kalau contoh ambulans itu jalan, mobil-mobil lain berhenti terus? Enggak. Tetapi tetap jalan nanti dia setelah prioritas pertama. Setelah ambulans itu didulukan, setelah ambulans itu diutamakan, maka yang lain-lain itu boleh jalan. Kita juga gitu. Pertama-tama adalah tujuan hidup kita adalah sebenarnya di mana tujuan hidup kita adalah kerajaan Allah. Maka dalam lagu mengatakan gini, kaulah tujuanku, indah kerajaanku, di ujung jalanku, nampak matahari kehidupannya, tak pernah berhenti. Tujuan kita adalah sebenarnya kerajaan Allah itu. Itulah yang menjadi tujuan kita. Karena memang dunia ini diciptakan dulunya untuk ideal untuk kita. Sebelum dosa masuk ke dalam dunia ini sebenarnya tempat yang ideal bagi kita. Tapi karena dunia kesalahan satu orang, yaitu Adam dan Hawa melakukan kesalahan pelanggaran, maka dunia ini menjadi rusak, Bapak Saudara. Rusaknya tidak ampun-ampun. Mungkin kalau tidak rusak, kita tidak akan merasakan panasnya minta ampun di Jakarta ini. Ini lagi panas-panasnya, siang-siang itu biasanya kita bisa tahan gitu. Kalau sekarang kayaknya nggak tahan itu ya. Kalau kita minum es, malah tenggorokan kita yang diserang. Gitu. Serba salah. Kalau kita minum air hangat, malah tambah panas. Rasanya minum air es. Tapi setelah kita minum es, malah jadi panas dingin, meriang. Gitu. Di tengah matahari yang terik. Mungkin kita juga akan susah mencari duit, Bapak Saudara. Mungkin juga kita tidak akan susah cari jodoh. Harus berdoa puasa cari jodoh. Mungkin juga kita tidak akan menemukan pasangan kita yang egois. Mungkin juga kita tidak akan menemukan anak-anak kita yang memberontak. Ada orang berkata seperti ini, kalau manusia tidak jatuh ke dalam dosa, apakah manusia tetap bertumbuh, berkembang biak, Pak? Ya, karena memang manusia itu harus berkembang biak. Tetapi berkembang biak jadi kayak apa ya, kayak hewan ya. Berketurunan maksudnya. Tetapi tidak dengan adanya apa? Dosa. Jadi itu bedanya. Manusia tetap akan memiliki keturunan, bisa kawin mengawinkan, tetapi tidak apa? Tidak dalam keadaan berdosa. Kalau sekarang kan dosa. Maka Tuhan Yesus harus datang ke dunia ini. Saudara kesama Tuhan, utamakan dulu kerajaan Allah dikatakan. Maka semuanya akan ditambahkan. Jadi kalau ada pekerjaan kita bagus, kalau ada rumah kita bagus, kalau ada suami kita baik, anak-anak kita sukses, itu sebenarnya bonus. Bukan tujuan daripada hidup kita. Itu hanya bonus. Sama seperti seorang sales. Sales, kebetulan istri saya seorang sales dulunya. Dia itu tujuannya adalah bekerja. Walaupun nanti ada bonus-bonus yang besar yang Tuhan yang berikan oleh perusahaan. Tapi kan harus bekerja, tujuan mereka adalah bekerja. Mencari customer, siapa yang bisa memakai produk mereka. Mereka harus kerja keras. Saya pernah menyetiri dia waktu hamil Mima ya. Karena kerja keras.
cari sana sini, telepon sana sini, supaya bisa masuk. Kadang siapa bilang, mau kemana Bu? Mau ketemu ini. Padahal belum janji. Kok udah janjian kok? Belum. Tapi bisa ketemu. Tujuannya adalah kerja. Nanti kalau sudah tercapai baru dapat bonus. Tujuan kita adalah kerajaan sorga Bapak Saudara. Itulah menjadi prioritas kita. Kalau yang lain-lain harus kita singkirkan ini. Demi satu prioritas yaitu kerajaan surga. Dan yang kedua bersama Tuhan dikatakan cari dahulu kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu apa? Kerajaan Allah itu merupakan satu tempat di mana Yesus dikatakan akan memerintah. Pada saat dalam Yohanes 18 ayat 36 dikatakan, jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Waktu Yesus ditanya pada saat kapankah Tuhan memulihkan keadaan kita orang Israel. Yesus berkata dan enggak menjawab. Karena waktu itu orang Israel sedang dijajah, sedang dikuasai oleh orang Romawi. Tapi Tuhan Yesus tidak menjawab. Karena memang tujuan Tuhan Yesus bukan untuk memulihkan, membebaskan orang Israel dari penjajahan Roma. Tetapi untuk membawa kita kepada ada satu tempat di mana tempat yang indah yang Tuhan sediakan. Yaitu kerajaannya, Bapak. Di mana ya Kristus yang akan memerintah, yang akan menjadi raja di sana. Ada kesan Tuhan kata kerajaan dalam bahasa Yunani memakai kata basilea, basileu, teu atau kerajaan sorga atau kerajaan langit. Maka kalau Mima bertanya di mana sorga itu Pak? Sky, di langit. Kok nggak kelihatan? Ya kelihatan jauh di sana. Kerajaan itu di langit, bukan di bawah. Bawah dunia orang mati. Konsep kekristenan kita. Jadi Tuhan mau menggambarkan suatu gambaran, suatu gagasan yang sama karena pemerintahan. Ada pemerintah nanti di sana. Di mana Yesus yang menjadi pemerintah. Seperti dunia ini tentu, tetapi tidak ada dosa. Keindahan, kerajaan. Yesus yang menjadi raja di sana. Kesanalah kita akan ditemukan. Tentu orang-orang yang masuk ke dalam kerajaan itu harus taat, harus sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi aturan-aturan surga. Di mana Tuhan Yesus sudah sampaikan pada saat dia di bumi ini. Jadi orang-orang yang menuruti apa yang Yesus katakan inilah yang akan bisa masuk kepada kerajaannya itu. Nggak sembarangan orang bisa masuk ke kerajaannya itu. Maka dunia ini sebenarnya bukan tempat yang ideal bagi kita. Walaupun mungkin di dunia ini kita menemukan hal-hal yang indah. Bukan, ini dunia bukan tempat yang ideal bagi kita orang-orang percaya. Ini hanya tempat persinggahan bagi kita. Makanya dikatakan kita adalah musafir di dunia ini. Walaupun kita bisa menikmati dunia ini, banyak hal-hal yang bisa kita nikmati. Tetapi ini bukan dari tujuan dari hidup kita. Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk memulihkan dunia ini. Karena dunia ini akan binasa bersama dengan orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Tetapi kita umat pilihannya, umat yang percaya kepadanya akan dibawa masuk ke dalam kerajaannya itu Bapak Saudara. Yaitu kerajaan surga. Suatu hal yang merupakan adalah saudara kasih Tuhan suatu hal yang indah sebenarnya. Di mana kita akan masuk ke sana. Menikmati satu tempat di mana ada Allah, ada Yesus bersama-sama dengan kita. Nah, Bapak saudara kasih Tuhan mengutamakan kerajaan surga. Artinya memprioritaskan kerajaan surga. Itulah yang menjadi tujuan kehidupan kita. Karena surga itu merupakan satu kerajaan. Tentu rakyat-rakyatnya juga, kalau kerajaan, kitalah yang menjadi rakyatnya. Bahkan ada tafsiran berkata, mungkin nanti ada petinggi-petinggi juga, kalau kerajaan berarti ada petinggi-petingginya. Siapa yang menjadi petinggi-petingginya? Hans Gultom, ya jadi apa dia di sana nanti? Apa dia akan menjadi gubernur? Atau jadi apa?
wakil atau jadi tukang sapu di jalanan. Jangan. Tapi Yohanes bilang gak apa-apa lah, penting masuk surga ya kan. Ya enggak lah. Ngapain kita sungguh-sungguh? Apa yang kita keluarin Grab dari Bekasi ke sini beribadah kalau hanya tidak menemukan sesuatu yang baru di surga? Prioritas kita adalah surga, maka dari sekarang kita sungguh-sungguh untuk itu. Taat. Kalau itu menjadi prioritas kita, tujuan kita yang lain-lain itu menjadi bukan lagi mengasihkan bagi kita. Atau ketika waktu saya SMP, di samping rumah saya, dari SMP dia bercita-cita menjadi seorang akabri. Teman-temannya ngerokok, begadang, tapi dia tetap pagi-pagi jam 5 dia lari. Sore nanti dia lari lagi. Emang tubuhnya atletis, fisiknya kuat. Kita waktu itu teman-temannya nonton bioskop, dia enggak. Lebih asik dia belajar dan mengolah tubuh, itu olahraga. Dan memang pada saat dia tamat SMA, dia masuk akabri, bagus. Dia fokus kepada tujuannya itu. Maka sangat disayangkan sebenarnya banyak anak-anak Tuhan tidak fokus kepada tujuannya. Kita orang percaya harus fokus kepada kerajaannya. Itu yang menjadi tujuan hidup kita. Maka lewat hidup kita inilah orang bisa melihat bahwa kita membawa ada namanya tujuan hidup kita yaitu kerajaan Allah. Untuk apa kita hidup baik? Untuk apa kita berbuat baik? Untuk apa kita mengasihi sesama? Untuk apa kita taat? Untuk apa kita beribadah? Untuk apa kita melakukan hal yang lain? Kenapa? Karena fokus kita adalah kerajaan surga itu. Terus kalau begitu kita gak kerja lagi dong Pak. Ya gak begitu konsepnya. Tetapi yang utama dalam hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Kalaupun kita bekerja, kita berkata kalau apapun yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Kalau kamu bekerja, kerja untuk Tuhan. Kalau kamu melakukan hal-hal yang lain, untuk ngurus anak pun, anak itu kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan juga. Untuk kerajaan. Jadi semuanya. Maka tidak ada hidup kita yang tidak untuk kerajaan. Karena kita adalah warga kerajaan surga, Paulus katakan. Maka hidup kita harus aturannya surga juga ada dalam diri kita. Saudara kesam Tuhan, kalau kita melihat orang-orang Yahudi, di negara manapun mereka, bukan hanya orang Yahudi, contohnya orang-orang Arab contohnya. Mereka tetap membawa identitasnya itu. Berpakai baju yang panjang itu apa namanya? Sorban ya. Apa sorban gak sih? Ya, surban itu kan. Pakai-pakai. Menandakan bahwa mereka adalah orang Arab yang agamis. Sama seperti orang-orang Yahudi juga. Mereka topi mereka harus di sini. Jenggot yang mungkin yang panjang. Kita tidak tahu ini Zeus. Maka kata Yahudi. Ya. Kita langsung tahu itu. Kenapa? Karena tujuan mereka adalah itu. Hidup mereka adalah itu. Maka dalam pekerjaan pun mereka gak boleh dia harus memakai pakaian mereka itu. Tapi apakah kita langsung seperti mereka? Enggak juga. Paulus tidak menganjurkan itu untuk kita. Apa yang harus kita lakukan? Ya lewat hati kita, lewat hidup kita tunjukkan bahwa kita adalah kerajaan surga yang menjadi fokus kita. Cari dahulu. Kita sekarang banyak hidup kita hanya cari untuk hal-hal yang duniawi. Saya sangat-sangat miris dengan itu. Saya banyak menemukan orang yang kerja keras terus. Gak pernah healing, gak pernah ke gereja, terus. Gak pernah persekutuan, gak pernah juga bergaul dengan orang-orang. Uangnya banyak. Tiba-tiba mati.
Kemana dia perginya? Mau kemana itu harta? Maka suatu ketika ada seorang teman saya di sini, waktu saya masih sering ngobrol ke saya bilang, Bang, suatu saat kalau aku udah kaya Bang, aku akan bantu gereja. Saya bilang, gak usah aku bilang gini, gak perlu kau kaya dulu baru bantu gereja. Dari sekarang berapa kau punya bantu gereja? Tapi aku gak punya uang Bang, gak harus punya uang, ada tenagamu gak? Ada. Contohnya nih kabel-kabel, habis ibadah kabel-kabel kau gulung-gulungin, itu juga merupakan satu pekerjaan yang mulia. Ada sampah kau ambil di situ, itu juga pekerjaan yang mulia. Oh gitu Bang, iya iyalah. Orang pikir kalau aku ada uang baru aku bantu gereja, persembahanku akan banyak. Kadang orang banyak kasih persembahan di gereja, jadi ngatur-ngatur gereja juga kan. Tapi kalau kita orang-orang yang punya apa yang kita punya. Kalau kita punya contohnya tenaga, kenapa enggak kita lakukan? Ada sampah kita pungut. Ada kursi yang mencong kita geser. Itu merupakan hal di mana kita membantu pekerjaan Tuhan. Bukan harus kita banyak uang dulu. Walaupun itu juga bagus. Tetapi kalau kita apa yang kita punya. Mungkin kita hanya punya berdoa. Lipat tangan untuk berdoa. Ya itu yang kita punya. Dari hal itu Tuhan akan kasih kita. Kalau kita punya memberikan persembahan pun jangan melebihi apa yang kita punya. Tiba-tiba kita bilang gini, aku kasih 10.000, tinggal 10.000 nanti makan dari mana, gak apa-apa, kasih 10.000. Nanti akan Tuhan ganti 20.000. Itu berjudi namanya. Judi dalam gereja. Dan saya pernah melakukan itu. Untung Tuhan tolong. Dari situ saya bertobat. Saya dengar khotbah, oh gak bagus juga begitu. Kita kasih 100.000 nanti balik 200.000. Gitu. Memberi itu bukan karena kita lebih juga. Kadang kita memberi bukan supaya berjudi ya. Tapi kita memberi karena keikhlasan hati kita. Kesadaran kita. Jadi jangan berpikir seperti itu. Hanya orang berpikir bahwa cari kerajaan surga itu, wah dia habis-habisan. Untuk dunia sementara, untuk kerajaan surga, kerajaan Allah dia tidak pernah memikirkannya. Maka nanti ada status, tenanglah dengan Bapa surgawi. Ah elah, gak pernah ke gereja, hidupnya mabuk-mabukan. Diajak ibadah gak pernah mau, diajak ibadah Zoom juga gak pernah mau. Tapi nanti mati, tenanglah dengan Bapa surga. Surga yang mana lu udah jalanin? Wah saya paling malas kalau lihat itu. Maka saya tidak pernah membuat dia status saya kalau orang meninggal. Tenanglah dengan Bapa surga. Kalau sudah tahu melayani sungguh-sungguh baru saya katakan. Saya kenal hidupnya baru saya katakan. Tapi kalau nggak saya kenal, mungkin Tuhan saya kasih penghiburan kepada keluarganya. Kiranya keluarga diberikan kekuatan dan penghiburan oleh Tuhan. Yang mati nggak perlu kita hibur, dia udah mati. Yang kita hibur adalah keluarganya yang ditinggalkan. Agar jangan bersedih. Dan keluarganya semoga-moga bertobat. Bahwa kematian itu pasti. Dan mereka bertobat sungguh-sungguh. Gak perlu kita bilang tenanglah dengan Bapa surgawi. Kita ini aja pun harus. Bayangkan saudara orang sibuk-sibuk terus. Tetapi ada orang-orang saudara kasih Tuhan. Harusnya jangan dibalik. Kita harusnya giat untuk kerajaan surga. Baru kita hidup, bekerja. Kalau ada pekerjaan kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Kalau ada bisnis kita berbisnis dengan sungguh-sungguh. Kita urus keluarga kita dengan sungguh-sungguh. Kita sayangi istri kita, kita sayangi suami kita. Kita sayangi anak-anak kita. Baru saya katakan kalau orang yang fokus kepada kerajaan surga tidak mungkin tidak mengasihi sesamanya. Tetapi memang beda sekarang ini. Waktu ketika istri saya ngomong ke saya, kau teman-temanmu orang-orang gereja tapi gak pernah perhatian. Berapa kali Mima sakit gak pernah datang. Gak pernah apa. Malah teman-temannya dia maaf nih yang jilbab yang datang ke rumah kadang
lebih perhatian daripada kita orang Kristen. Bahkan saya menikah pun waktu itu teman-teman gereja, teman-teman saya yang udah gak ada yang peduli. Malah dia bilang teman-temannya dia yang jilbaban datang ke rumah ganti-gantian. Selamat ya. Kita bukan minta uang. Kita orang Kristen itu kurang perhatiannya. Saya pernah hidup di jalanan, saudara. Saya pernah kernek mobil. Lebih tinggi persahabatan kernek mobil daripada orang-orang percaya. Benar. Kalau kernek mobil itu kami di jalanan juga supir-supir mobil itu. Temannya digebukin satu kampung datang. Siapa yang gebukin kau? Ya? Kalau sekarang, udahlah kita berdoa dalam nama Yesus. Ya. Kalau ada kesusahan, doakanlah dalam nama Yesus. Kalau orang teman kita kesusahan gak pernah. Tapi bukan karena saya, dan saya melihat banyak orang-orang percaya seperti itu. Gak ada rasa empati. Padahal dalam gereja, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti murah hati. Sampai nangis, satu baskom air matanya. Tetapi untuk mengasihi sesama enggak. Jangan sesama orang tuanya pun enggak diperhatikan. Bukan di sini ya, di sana jauh. Jauh di sana. Masalahnya sih. Harusnya kalau kita orang-orang percaya itu, hati nurani kita harus semakin tajam sebenarnya. Bisa kita ngerasakan penderitaan orang lain. Kadang tuh kalau Mama Mima tuh udah capek pak kerja nih, udah pulanglah kau pulang. Gak apa-apa, ya gak apa-apa kalau capek udah pulang kau, sini pulang. Karena saya nggak bisa ngurut, udah panggil tukang urut sana yang urut lah kau. Kau nggak usah diurut, karena kita tahu nggak ada uang contohnya. Nggak usah aku diurut, tahan-tahan aja, kau yang diurut. Gitu. Kita bisa merasakan penderitaan orang lain, bukan hanya itu. Kadang saudara kasih Tuhan, orang-orang tidak percaya di luar sana lebih tinggi empatinya daripada kita orang-orang percaya yang mengaku sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Kita jarang, empati kita itu kayak apa gitu. Tapi kita sungguh beribadah ya. Tapi empati kita itu jauh. Gak punya rasa, gak enakan gitu. Orang yang pernah menolong kita pun, orang yang pernah menolong dia pun gak pernah mau enakan. Apalagi orang yang gak pernah nolong dia. Paling gak bisa lagi. Saya kadang malu dengan istri saya. Bahkan teman-teman dia yang jilbaban itu yang datang berhijab itu datang ke rumah. Lebih peduli. Dibanding kita yang orang-orang, saya bukan sedang curhat ya. Saya sedang mengatakan supaya kita sama-sama bertobat, termasuk saya. Bos. Saya kalau orang bersakit, saya gak pernah mau menunda-nunda untuk datang, saya pasti datang. Ya kenapa? Karena pada saat sakit itulah kita bisa merasakan sesama menderita. Tapi kalau makan-makan, saudara makan sini, sebisa mungkin kalau nggak bisa saya nggak usah datang. Ya, tapi kalau sakit, contohnya kedukaan, saya datang. Kalaupun saya nggak datang, pasti saya WhatsAppin, minta maaf ya. Ayolah. Itulah orang-orang yang memfokuskan dirinya kepada kerajaan surga. Banyak orang hidup kita ini egois, hanya untuk diri sendiri. Sekarang mungkin kita bisa menikmati itu, tapi sampai kapan? Suatu saat juga kita akan menerima balasan-balasan apa yang kita lakukan. Saudara kasih Tuhan, kerajaan surga lah yang utama dalam hidup. Itulah fokus hidup kita. Jangan pernah kita fokuskan kepada hal-hal dunia ini. Walaupun sebenarnya itu menjadi pekerjaan kita. Yang utamakan Tuhan. Utamakanlah kerajaan Allah. Cari dahulu. Utamakan dulu. Prioritaskan dalam hidup kita. Jangan sampai kita lalai untuk hal itu.
Buat itu nomor satu dalam diri kita. Kalau memang itu tujuannya, ketahuan kok kita itu yang memprioritaskan Tuhan, kerajaan surga atau tunggu. Contohnya nih mau ibadah. Ada teman kita ngajak nongkrong. Mana kita pilih? Nongkrong lah Pak, lebih enak. Betul gak sih? Nongkrong enak lah. Kahi dengan teman-teman kita. Apalagi kalau khotbah. Siapa yang khotbah? Pak Noto lagi. Atau Ronald lagi. Bosan lah. Tongkrongan kalian siapa? Gitu kan. Di mana? Gak paten lah. Starbucks lah biar paten gitu kan. Ibadah kalian di mana? Jaket semani, tak paten lah. Tunjukkan gereja yang besar. Gereja besar lah gitu kan. Apa sih kerajaan? Kita enggak, pasti banyak orang mengalami. Kenapa? Sebisa mungkin kita kasih alasan. Jangan nyinggung-nyinggung saya Pak. Ya. Saya terluka loh ini Pak. Ya berarti sedang diobati. Mima itu, kalau luka tangannya, kalau saya obati pakai betadin, dia akan nggak mau dia, nangis. Maka selalu saya bilang ya udah saya biarkan. Nanti lama-lama menganga kan. Pak obati dong Pak, baru diobati, baru cepat sembuh. Ternyata cepat sembuh ya, iya. Sama kita. Kita juga kalau diobati hari itu tersinggung kita hari ini, pedih memang. Apa sih ngomong apa sih? Tapi kalau diobati hari ini, langsung sembuh itu besok. Tapi kalau nggak diobati, itu akan menganga terus. Terus makin menganga. Dan kita nggak berubah, nganga terus. Dan bahkan bisa membusuk. Dan kita akan berubah. Saudara, saya kadang dalam pertemuan-pertemuan kalau saya kemana-mana gitu. Kalau orang ngomong sesuatu gitu. Puji nama Tuhan, kita hidup ini karena kemurahan Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Kalau pas ngomong di depan umum, rohani sekali, luar biasa rohaninya. Tapi kalau udah sampai di rumah, di tempat di mana habitatnya keluar itu. Ya. Itu jauh dari Tuhan. Maka besar kesan Tuhan bukan begitu. Memfokuskan diri kita kepada kerajaan surga itu. Kerajaan Allah. Dalam hal-hal yang lain. Kita bukan prioritaskan Tuhan dalam hidup. Kerajaan Allah itu Bapak Saudara kesan Tuhan. Kerajaan menurut Yesus merupakan kerajaan Allah yang menuntun kita dalam pertobatan dan kelahiran baru. Sebuah kerajaan secara khusus menunjukkan Israel sebagai kerajaan Allah. Jadi mana konsep-konsep daripada Israel zaman kuno itu, yaitu di mana kerajaan, itu sebenarnya menggambarkan kerajaan surga nantinya. Ada pemimpin raja. Ya kalau dulu sebelum Saul dipilih menjadi raja, mereka menjadi teokrasi, artinya Allah lah yang memimpin langsung bangsa itu. Dan Allah menyampaikan pesan-pesannya lewat siapa? Lewat para nabi-nabi dan para imam-imam. Jadi kerajaan Allah itu adalah kerajaan Allah untuk memberitakan Injil, untuk menegakkan kebenaran. Maka saya katakan menyebabkan sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Apakah kita menemukan sejahtera di dunia ini? Enggak. Kadang kita lagi asik-asik, sejahtera, enak, semua menikmati lagi hidup, tiba-tiba ada aja masalah gitu. Kami juga kemarin lagi menikmati hidup, udah lama Mima dan Dewan gak sakit, tiba-tiba berdua sakit. Kaget seperti kaget. Dua-duanya lagi panas terus. Dan gak turun-turun. Kita kompres. Hampir semalaman kita enggak tidur. Maka saya bilang sama istri, udah antara kau dan aku yang mati. Kita bawa ke rumah sakit. Kenapa? Kalau 2 hari enggak tidur udah pecah. Dia juga punya
riwayat tensi tinggi. Saya juga udah mata saya mau tidur, kadang naik, masih ditarik mata. Udah naik, dikompres lagi. Dunia ini bukan tempat yang ideal bagi kita Bapak Saudara. Maka Yesus berkata, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Supaya di mana aku berada, kamu di situ kamu berada. Itulah tempat sejahtera. Dunia ini sebelum jatuh ke dalam dosa, itulah tempat yang ideal bagi kita orang-orang percaya kepada Tuhan. Maka oleh karena itu sekarang kita harus belajar memfokuskan diri kita. Menaruhkan hati kita. Kalau kata pendeta-pendeta, menaruhkan hati kita di sana Bapak Saudara. Karena kita katakan di mana hatimu berada, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Fokusnya kita adalah surga yang saya katakan tadi. Kerajaan surga. Itu yang menjadi tujuan hidup kita. Kaulah tujuanku, indah kerajaanku. Tapi banyak orang berpikir kalau Tuhan menjadi prioritas kita nggak perlu lagi kerja dong. Ada orang ledeki juga, ya kerajaan surga melulu yang dipikirkan. Dunia juga perlu bro, ya. Saya mau katakan kepada kita Bapak Saudara kasih Tuhan. Kalau surga jadi tujuan hidupmu, apa yang menjadi kesukaanmu sesuai dengan itu selama nggak dosa, Tuhan akan kasih kok. Tuhan akan kasih bonus kok. Ikut Tuhan tuh ada bonus-bonusnya juga tahu saudara. Nggak gitu-gitu aja. Tiba-tiba kalau kita ke kampung, kita melihat orang kampung, pendeta kampung susah miskin ya kan. Rumahnya juga pas-pasan. Tiba kita tanya, Om, anaknya di mana Om? Oh iya anak saya, ada dokter satu di sini, ada pengacara satu, ada di sini lagi, ada di sini. Bukan seperti apa yang dikatakan oleh cerita itu ya. Ngapain Om di sana? Ya biasalah, jualan gitu. Bukan itu maksudnya. Jualan lapet, bukan jualan lapet maksudnya. Jadi kerja di kejaksaan. Di kejaksaan kerjanya sebagai bagian apa Om? Ya biasalah jual lapet juga gitu kan. Jualan mie goreng gitu. Bukan, tapi punya kerja. Punya jabatan. Memang kadang Tuhan gak kasih penghiburan kepada dia sebagai orang tuanya. Tetapi kadang Tuhan izinkan lewat anak-anaknya untuk menghibur bonus-bonus dia sebagai upah di dalam pelayanan dia Bapak Saudara. Tiba-tiba teman saya dulu satu pelayanan dia bilang, Pak Pendeta, oh hari Sabtu kok kemana? Gak kemana-mana. Kaulah dulu melayani di rumah aku, mau masuk rumah baru. Di mana rumahmu? Di PIK rumahmu ya? Saudara bayangkan kita dulu sama-sama melayani dulu. Dia dari kampung sana ya, tiba-tiba dia punya rumah di PIK. Bukan ini loh, PIK dekat rumah saya. Pandai Indah Kapuk, no, tahu lah harganya. PIK rumah saya itu namanya bukan Pandai Indah Kapuk. Pusat Industri Kecil. Itu PIK-nya. Jadi kalau mau beli celana 50 ribuan ada. 300. Kemarin saya beli tas kecil ya, 10 ribu harganya. Mama Mima bilang, gak mungkin lah 10 ribu, gak percaya. Tapi sekarang buktinya, sudah rusak kancingnya. Ya itulah. Itu resikonya begitu. Tiba-tiba, wah, jadi hitungannya berapa bulan lalu ya? Mungkin udah 3 bulan lalu. Berarti hitungannya berapa? 100 perak. Hitungannya pakainya 1 hari. Jadi pas 110 ribu langsung rusak deh. Kancing-kancingnya udah rusak. Dikasih Tuhan bonus. Kok saya sampai sekarang belum ada bonus-bonus Pak? Sabar aja. Enggak di sini berarti nanti di surga dikasih Tuhan bonusnya gitu. Amin. Fokus kita surga lah. Semangatlah kerajaan surga. Jangan itu menjadi tujuan kita. Kalau kita sebutnya kalau masalah tentang Tuhan, kita jangan malas-malasan. Tetap harus semangat, bangkit. Kenapa kalau untuk kerja? Kerja bro, ini ada kerja. Woi pasti ada uangnya nih. Ayo kerjain yuk, kerja yuk. Sampai mata kita pun keluar, gak peduli, yang penting bisa kerja. Tapi kalau contohnya untuk Tuhan, yuk kita ini kerjain untuk hal-hal yang lain, untuk kerajaan surga. Tunggu dulu lah.
Sebisa mungkin kita telat datangnya. Nggak di sini, di sono, jauh di sana tuh kan. Ada yang tersinggung saudara? Saya juga tersinggung untuk itu. Gak apa-apa. Karena saya katakan tadi luka tadi harus diobati. Tapi Pak susah bangun saya Pak. Ya gak apa-apa kita coba lagi. Hari ini gak bisa, besok kita coba lagi. Hari ini gak, bosan lagi, coba lagi. Sampai coba terus. Jangan sampai Tuhan datang baru coba terus ya. Tetap kita harus mencoba. Mari fokus. Utamakan, prioritaskan kerajaan surga. Maka semuanya akan ditambahkan kepada. Akan ditambahkan. Konsep kita selama ini beda. Kita mau cari tambahan-tambahan. Tetapi yang utama kita singkirkan. Harusnya yang utama dulu. Maka yang lain akan bertambah-tambah. Tambah. Dulu saya belum kenal Tuhan, saya nggak tahu masa depan saya mau jadi apa. Mau jadi apa? Apalagi di Jakarta ini. Sama seperti seorang anak yang anak sulung, bungsu yang pergi dari rumah bapaknya. Mencangkul aku tidak bisa. Bekerja aku tidak bisa. Awak tamat STM, bengkel juga gak bisa. Bautnya mungkin ketinggalan. Nanti kita bilang, wah luar biasa bang. Baut kelebihan. Bodoh. Itu baut di dalam ketinggalan. Nah, bongkar lagi mesinnya. Kadang saya juga begitu. Bongkar sepeda, makanya kesel. Saya sama mama ya. Tantenya beli sepeda. Ternyata harus dirakit sendiri. Saya berakit lagi. Semua dipasang. Ya kebalik. Buka lagi gitu kan. Capek deh gitu kan. Memang gak bisa ngapa-ngapain. Saya gak tahu mau jadi apa masa depan saya waktu itu. Waduh, pasti ada aja. Tuh kalau Mama Mima contohnya nih, beli. Dia kan suka beli barang tapi gak dirakit. Pak rakit Pak, kau kan jago. Dia pintar, memuji saya. Semangat saya kan? Oh iya, saya semangat ya. Kalau salah kan gak mungkin kita, mau tidak mau kita usahakan supaya bisa. Supaya kan ada pujian tadi, kau pintar. Aduh bilang lah. Dia selalu beli barang selalu yang harus dirakit. Pernah meja gitu, sampai 3 hari, 4 hari gak jadi-jadi. Ini gimana meja ini? Tinggal satu lagi, mau di mana posisinya ini gitu. Untuk nanti Samuel main drum. Gini bang, wah dikirim Tuhan kau ke sini Samuel untuk bisa. Langsung dia bisa dibuat dia. Oh iya bisa di sini. Saya paling malas kalau beli barang-barang itu dirakit-rakit lagi bang Ustaz. Semua kemarin pas pindahan dia beli barang, udah suruh rakit sendirilah. Tambah gocap, gocap daripada gue pusing. Aku gak ada alatnya juga aku. Sekarang tuh rakit sendiri. Kemarin sepeda Yohan, saya rakit. Ya kebalik lagi, buka lagi. Seperti dikatakan anak yang hilang tadi. Mencangkul aku tidak bisa. Kemana masa depanku Tuhan? Gak mungkin, apa mau jadi apa ini? Di Jakarta ini mau jadi apa? Hanya bisa ngamen. Nyanyi juga suaranya tinggi. Keluar di sini keluar serak apa namanya? Keluar ada suara tikus. Gitu kan. Ini gimana gitu. Nyanyi kalau suara nada tinggi naik gitu. Mau jadi apa sih? Main gitar juga hanya bisa kunci G, C, D. Stem musik gitar juga gak bisa. Mau jadi apa? Belajar juga nyanyi bahasa Inggrisnya belepotan juga gitu. Susah menghafal juga. Mau jadi apa sih Tuhan? Udah mati aja lah Tuhan. Tapi masuk neraka pasti. Mau bunuh diri aja lah Tuhan. Tapi masuk neraka. Ya kita bayangkan masuk neraka. Mau kemana sih Tuhan? Tuhan hanya bilang gini. Atau SMP saya sudah kenal Tuhan. Yuk kembali yuk kata Tuhan. Balik aja. Kamu itu bukan ciptakan memuliakan aku. Ayo balik. Kamu bertobat, sungguh-sungguh dalam aku. Saya masih berkeras hati, nggak mau Tuhan. Untuk apa bertobat? Nggak bisa menikmati hidup ini. Wah gitu terus. Sore mabuk, habis ngamen, mabuk, pulang. Bangun jam 12, ngamen nanti jam 3. Kalau nggak ada uang ngebayar ongkos, ingat dah, semua nih
Maaf nih, sipit-sipit semua nih. Ku mau cinta Yesus selamanya. Jauh ke dalam tubir laut. Tiba-tiba kontek-kontek. Turun. Ada gocapan. Pulang ya kan. Bayar uang kos. Udah tidur lagi kan. Ngapain capek-capek. Karena yang sipit-sipit itu kalau lagu-lagu orang Cina maksudnya. Orang Chinese. Mereka kalau dengar lagu rohani di mobil. Mereka kasih gocap. Kalau orang Batak enggak. Kasih. Mau jago-jago enggak apa-apa. Nyanyi kau di situ terus ya kan. Ada tuh namanya 17A kota Bekasi itu. Mau jago-jago kita nyanyi, suara suntik diam aja, tidur aja dia kan. Gitu. Tapi kalau langsung dibuat lagu Batak langsung keluar dikit itu pun 1000 ya. Paling tinggi. Tapi kalau orang Chinese, zaman dulu saya ngamen itu, kalau Chinese mau nyanyinya lagu kita lagu suara 3, suara 4 nggak akan tergenting hatinya. Tapi kalau kita bilang lagu, kebetulan kan kita ikut gereja karismatik gitu. Kita buat lagu baru. Waktu itu lagu baru kita nyanyi. Langsung deh, siapa nih? Dilihatin gitu. Kok bisa nyanyi lagu itu gitu. Langsung gocap keluar kan. Udah langsung pulang kita, ngapain lagi lama-lama. Pulang. Udah pas bayar uang kos tidur lagi. Kan. Mabuk lagi gitu kan. Itu kehidupan begitu terus. Mabuk lagi. Tidur, bangun jam 12, kadang jam 1, jam 3. Mabuk kan, capek. Gak ada arti hidup ini, udah hancur-hancur aja. Tapi ada baju cuciin, malas paling malas. Mau kemana saya itu? Gak ada masa depan gitu. Maka sampai suatu saat saya menyerah. Saya serahkan hidup saya mulai sekarang saya bertobat Tuhan. Ternyata setelah saya bertobat banyak hal yang untuk kerjakan loh. Saya gak pernah bisa berpikir bisa jalan-jalan ke Singapura, Tuhan kasih saya bisa jalan-jalan ke Singapura. Saya nangis juga di Singapura, ya orang kampung pengamen masuk Singapura ya kan. Ya, saya melihat kota itu kota yang indah. Antrian di mana-mana, megah sekali. Pertama-tama saya dari Batam, kami naik, kalau kebetulan gereja waktu itu ada lantai, lihat, lampu-lampunya begitu indah. Kapan saya ke sana? Urus paspor pergi ke sana, karena murah, jalan. Tuhan pingin dong Tuhan ke Israel Tuhan. Karena waktu itu pendeta banyak khotbah-khotbah tentang Israel, Tuhan kasih juga ke Israel. Lebih enak mana? Di jalanan mabok, tidur mabok. Lama-lama tunggu matinya aja belum. Ternyata kalau kita bertobat sungguh-sungguh dalam Tuhan, bahkan lebih dari itu Tuhan sedia. Kalau Pak Noto juga cerita ke saya, dia banyak mengalami kemurahan Tuhan. Setelah terima Tuhan Yesus. Dan banyak orang-orang yang lain yang menyaksikan itu. Maka saya katakan tadi teman saya yang sama-sama melayani dulu, dan sampai sekarang juga pelayanan dia. Pak Pendeta bisa ke hari Sabtu khotbah di rumah baruku. Mantap. Pasti di pick dong, karena dari Sarman. Ketawa nih. Bukan perumahan, industri kecil yang dekat rumah saya itu. Saya mengatakan kepada kita, Tuhan kasih bonus-bonus yang lebih besar. Istri saya itu kadang bonusnya lebih gede daripada gajinya. Maka beberapa alat-alat kita dia beliin semua. Masuk mixer berapa. Ada juga yang ngasih, itu bukan dari. Dia kalau udah bonus yang gede, Pak aku mau nyumbang dong untuk gereja. Saya kalau ngomong ke dia, Tuhan lagi butuh laptop nih. Siapa tahu bonus dia gede dari sini. Antar laptop dong Pak gitu kan. Dia kalau udah dapat bonus, dia pasti. Saudara kasih sama Tuhan. Mari fokus. Bolehkah kita kerja? Boleh. PKT MMA, silakan MMA. Tetapi fokus kerajaan surga itu. Dengan karena latihan MMA akhirnya gak ibadah. Karena latihan MMA, karena capek. Istri saya kalau orang kerja, kalau udah capek di rumah, malam kami selalu buat bertiga kadang doa, dia tidur. Paginya saya khotbahin dia. Saya diamkan dulu, pagi saya khotbahin. Kau tahu gak siapa yang ngasih pekerjaan itu untukmu? Dia diam. Ya Tuhan lah, kalau Tuhan, kenapa kau tidur sebelum berdoa?
Dia diam. Ya, coba kita bayangkan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Tapi kita pulang rumah tidur. Kita nggak pernah berterima kasih ke Tuhan kan. Tapi kita bilang apa yang kita miliki karena Tuhan. Terus di mana buktinya bro bahwa itu karena Tuhan? Percaya Pak, setan juga percaya kepada Tuhan. Tapi tidak melakukan. Tidak mau terima kasih kepada Tuhan. Saya katakan gitu. Capek Pak, dia capek benar. Mas sebentar doang kau doa, bukan harus lama-lama. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Udah, kau tidur lagi silakan. Kan kau ganggu kau. Anak-anak sama aku. Ya, dan dia bertobat untuk itu. Kadang kumat juga sekali-sekali gitu. Ini namanya manusia. Gak apa-apa yang masih bertobat ya gak apa-apa. Kalau berdoa ini kalau nggak doa, apa nggak doa dulu kita Pak? Karena udah terbiasa. Usaha kasih Tuhan bonus itu lebih besar kadang daripada tujuan kita. Maka jangan kejar bonus-bonus itu. Tambah-tambahan jangan kejar. Kejar sesungguhnya. Natur kita adalah, tujuan kita adalah untuk kerajaan Allah. Itulah tujuan hidup. Dan saya pastikan kepada saudara, kamu tidak akan pernah miskin susah hidupmu. Kalau kau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Saya mau katakan itu kepada. Enggak pernah. Dan saya sudah membuktikan itu. Saya tidak perlu menyaksikan di sini, saudara sudah menyaksikan itu. Tapi saya banyak menyaksikan orang-orang seperti teman saya kadang. Termasuk ada juga beberapa teman-teman saya kadang di sini. Kalau aku ceritain, kadang kagum-kagum. Kadang saya bilang ke Tuhan, Tuhan, kenapa lebih kaya daripada saya? Tuhan bilang, cukuplah kasih karunia aku kepadamu. Salah konsep itu. Kalau kita kerja terus. Banyak orang gitu kerja terus. Sehingga lupa Tuhan. Tujuan terus, tujuan hidup kita, wah. Capek, lelah terus. Tiba-tiba mati. Jangan dulu lah Pak mati, Pak. Kok jangan dulu mati? Emang gak ada orang gak mati? Gak ada orang jadi batu. Atau abadi seumur hidup. Itu saya Highlander yang abadi seumur hidup. Tahu gak sih film Highlander? Ya, pernah nonton gak sih? Udah ketua banget berarti saya. Dengan Pak Noto pasti kalau itu ketawa. Pasti sama-sama tahu film Highlander itu. Kalau Nambur tahu gak Nambur Highlander? Nambur masih tahu gak film Highlander? Dia kan yang menjual jadi dia hidup lama. Dia bisa hidup lagi ratusan tahun udah hidup lagi gitu. Tetap ganteng gitu. Mana ada manusia tetap ganteng udah tua. Saya uban saya udah mulai banyak ini ya kan. Saya lihat waduh uban harus dibotak lagi samping ini biar kelihatan. Kelihatan ubannya gak kelihatan. Itu hanya kamuflase. Dibotakin jadi gak kelihatan lagi ubannya. Hans juga udah banyak ubannya itu. Udah mulai tua dia. Harus memikirkan hidupnya dia tuh. Belum nikah lagi dia, ya kan? Jangan sampai tua banget Hans. Tua punya uban banyak, gak ada lagi cewek yang mau. Ya, udah tua ini. Apa? Masih muda harus cari pasangan hidup lah, ya kan? Kecuali selibat. Haleluya. Mari kita fokus sama-sama di hadapan Tuhan. Nomor kali kita semuanya shalom semua. Mari sama-sama kita datang di hadapan Tuhan, kita bangkit berdiri saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berterima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bapa surgawi, hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan firman-Mu. Bela Tuhan yang terus berbicara kepada kami lewat kehidupan kami Tuhan.